Kalau dari filsuf yang bernama Al-Zahabi, ada surah yang sangat menjelaskan mengenai pendekatan dari filsuf gitu. Jadi ada surah yang filsuf banget, yaitu surat An-Nur. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Salma Kausar, mahasiswa semester 5 jurusan Psikologi Angkatan 2020 yang akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Topik yang saya bawa adalah elemen-elemen psikologi dari Al-Quran. Nah, ada apa aja sih? Mari kita kupas tuntas. Oke, yang pertama nih, ada konsep struktur psikis manusia. Terdiri dari 3, yaitu filsafat, tasawuf, dan tafsir tematik. Nah, ada salah satu filsuf, pasti teman-teman udah pada tahu nih, Al-Ghazali. Beliau mengategorikan eksistensi manusia terdiri dari 3 hal lagi. Singkatnya itu, nafs adalah esensi manusia atau suatu hal yang tidak ada dalam manusia tapi ada esensinya. Lalu roh disebutnya adalah aliran hangat yang menjalar ke otot syaraf kita dan ini sebagai daya hidup manusia. Dan jism adalah bagian dari manusia yang tidak sempurna karena badan kita ini bisa rusak. Nah, karena topik yang pertama ini adalah struktur psikis manusia, tentunya pasti ada bagian-bagiannya dong. Nah, bagian yang pertama ada jiwa rasional, suatu hal yang kita lakukan secara visual dan masuk akal. Nah, ngomong-ngomong akal, jiwa rasional ini turun lagi menjadi 2. Simpelnya adalah suatu hal atau akal yang kita ketahui dari materi. Dan akal praktis adalah jalannya. Akal teoritis yang tadi itu turun lagi nih jadi 4. Nah, akal perolehan itu apa sih? Jadi akal perolehan itu adalah ketika kita memperoleh suatu ilmu dan kita itu gak tahu itu apa namanya. Contohnya, saya di sini udah megang spidol. Saat kita kecil kita tahu bahwa spidol ini bisa kita pakai untuk menulis. Dan kita tahu ini adalah alat tulis, tapi kita gak tahu apa nih ini. Nah, naik ke stage 2, yaitu akal yang berisi pengetahuan awal. Nah, karena kita gak tahu nih ini tuh apa, akhirnya kita nanya, Bu, ini tuh apa sih? Ini tuh spidol, nah. Oke, pengetahuan awal, pengetahuan basic, pengetahuan dasar, kita mulai masukin informasi nih ke pengetahuan awal. Lalu, lanjut lagi ke akal yang ketiga, mengetahui pengetahuan yang kita dapat itu adalah pengetahuan yang absah. Dan anak jiwa rasional yang paling tinggi adalah akal perolehan, di mana menurut buku psikologi kepribadian yang ditulis oleh Dr. Umar Yusuf, akal perolehan ini adalah akal yang sederajat dengan malaikat. Tadi kita sudah berbicara tentang jiwa rasional, kita berbicara tentang jiwa hewan. Jadi jiwa hewan ini dibagi menjadi 2. Nah, pencerap ini turun lagi menjadi 2, yaitu dari dalam dan dari luar. Apa sih maksudnya? Yang dari dalam itu adalah suatu hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau dari luar, tentu penglihatan, penciuman, raba, pendengaran, dan lain sebagainya. Kita ke penggerak. Ada pendorong, yaitu biansah, irada, yang berasal dari jantung kita. Dan ada pelaku, fa'ilah kudrah, yaitu berasal dari otot kita. Jadi selain dari jiwa binatang, kita juga punya jiwa tumbuhan. Ini kita sebutnya an-nafs al-nabatiyah. Dan jiwa tumbuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu reproduksi atau daya kita berkembang. Lalu ada tumbuh, daya kita bertumbuh. Dan yang ketiga adalah nutrisi, kita daya makan. Struktur terakhir paling bawah dalam psikis manusia ada al-jism atau yang kita sebut adalah badan. Al-jism atau badan ini cukup untuk sebagai al-jism berdiri sendiri. Kita lanjut ke pendekatan tasawuf. Nah, seperti filsafat, di struktur tasawuf, badan juga tidak memiliki daya. Jadi ingat-ingat yang itu ya, itu adalah struktur paling bawah di pendekatan tasawuf. Yang atas ini ada al-akal, ada al-ilmu, dan al-iradah. Nah, al-ilmu ada lagi nih turunan, penangkap ilmu tanpa usaha. Yang kedua ada penangkap ilmu dengan usaha, seperti sekarang teman-teman menonton video ini adalah penangkap ilmu dengan usaha. Lalu yang ketiga ada penangkap ilmu dengan aksiomatis, dan ada potensi mengetahui dari al-ilmu ini. Nah, ini bahasanya cukup mirip-mirip sebetulnya tasawuf dan filsafat ini. Jadi di tasawuf ada jundi al-qalb. Dan yang terakhir dari penjelasan topik pertama mengenai struktur psikis manusia,
adalah pendekatan tafsir tematik. Jadi di tafsir tematik ini ada 3. Yang pertama jismiyah. Jismiyah ini adalah jasmani, yaitu keseluruhan badan manusia sampai organ-organnya. Lalu yang kedua ada rohaniyah, di mana rohaniyah ini adalah ruh dan fitrah. Dan ini adalah dimensi spiritual, dimensi keberagamaan kita. Lalu nafsiyah. Nafsiyah ini ada kolbu, ada nafs, dan ada akal. Nah, setelah kita mengetahui struktur psikis manusia, sekarang kita lanjut ke motivasi manusia beribadah dalam bertingkah laku itu apa sih? Kita bagi jadi 2 ya, kebutuhan dan motivasinya. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan, jelas ya. Jadi untuk jismiyah ini adalah basic human needs kita, seperti sandang, pangan, papan. Nafsiyah ini ada keinginan kita untuk adanya rasa keamanan, adanya rasa kenyamanan, kedamaian, hasrat seksual, dan juga ada akal, yaitu rasa ingin dihargai, rasa ingin tahu, dan rasa ini melahirkan sifat kekhalifahan. Kenapa? Karena akal ini hanya ada di manusia. Binatang tidak punya, hanya manusia yang memiliki akal. Lalu ada kolbu di nafsiyah, yaitu perasaan cinta, kasih sayang. Yang terakhir, ada ruhaniyah. Ngomong-ngomong tentang ruhaniyah, spiritual, saya mau kasih fakta menarik bahwa di otak kita ada spot yang namanya God spot. Sebelum kita dicap beragama apa oleh pemerintah secara tertulis, di otak kita ini sudah ada God spot. Kita sudah berpikir spiritualis, kita sudah secara lahiriah ini berrohani. Dan dalam rohaniah ini ada arwah dan fitrah, sudah jelas. Arwah dan fitrah ini saling butuh. Arwah butuh al-fitrah butuh arwah. Nah, kenapa? Jadi, al-fitrah ini membutuhkan jalan agar kita bisa beribadah. Jadi, al-fitrah ini adalah keagamaannya. Dan arwah adalah keinginan untuk mengaktualisasikan diri sebagai seorang khalifah. Nah, selanjutnya, selain kebutuhan, kita juga punya motivasi yang dibagi menjadi 3, yaitu jismiyah, yaitu motivasi yang berhubungan dengan basic human needs. Nafsiyah, yaitu motivasi yang berhubungan dengan psikologis kita, seperti yang tadi ya, akal, qalb, dan nafs. Dan ruhaniyah, yaitu motivasi yang berhubungan dengan spiritual manusia. Oke, kita masuk ke topik terakhir, yaitu fungsi psikis manusia. Jadi fungsi psikis manusia ini terbagi menjadi 3. Pertama ada amalan, yaitu amalan kita dalam bentuk tingkah laku. Lalu yang kedua ada afeksi. Jadi afeksi ini adalah pertimbangan kita terhadap sesuatu yang bersifat penilaian. Nah, penetapan pertimbangan ini dibagi lagi, jadi punya kelasnya masing-masing. Ada nafsiyah, ruhaniyah, dan jismiyah. Untuk yang nafsiyah diturunkan menjadi 3, ada akliyah, ada qalbiyah, dan naluriyah. Untuk yang akliyah, kita ini menimbang-nimbang, menilai sesuatu dengan cara, ini rasional nggak ya? Untuk qalbiyah, pertimbangan secara norma, secara perasaan kita, ini benar atau salah? Yang terakhir ada naluriyah, secara naluri, kita timbang-timbang, ini sesuai dengan keinginan aku nggak ya? Ini untung atau rugi nggak ya? Kalau yang ruhaniyah ini berdasarkan agama, apakah benar ini sesuai syariat agama atau tidak? Oke teman-teman, gimana nih penjelasan mengenai elemen-elemen psikologi dari Al-Quran? Semoga ilmu ini bisa teman-teman bagikan untuk menjadi sedekah jariyah teman-teman, dan sedekah jariyah saya sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga nilai saya mendapatkan nilai yang bagus, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.